Pak Nyoman sebagai orang Bali mungkin merasakan, kami itu rasanya sakit Pak. Hati kami yang sakit, karena itu kan kawasan suci. Kawasan suci diperlakukan seperti itu. Dan sebetulnya yang lebih menyakitkan lagi, investor banyak sekali datang Pak. Sudah membawa izin dari menteri. Back to Case Close, episode ke-55 pada hari ini dari starting awal channel Case Close pada hari ini 20 Januari 2023. Tim redaksi dari Case Close mengundang seorang narasumber sebagai penggiat sosial, khususnya alam. Dalam hal ini adalah lingkungan atau wilayah hutan yang kita sebut dengan hutan Mertajanti seputaran Danau Tamlingan. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah alumni UGM Jogja. Beliau adalah Putu Ardana, Ketua Tim 9 Masyarakat Adat dalam Tamlingan. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang Pak Nyoman. Pak Putu begitu getol ya, memperjuangkan hutan Tamlingan ini sebagai sebuah lokasi yang betul-betul diperjuangkan sampai memunculkan atau menghimpun anak-anak muda. Untuk pemetaan wilayah. Sebenarnya makna apa sih di balik kegiatan ini untuk pemetaan ini? Bahkan ada mengembalikan hutan ini menjadi hutan adat. Emang selama ini hutan ini dicuri orang atau seperti apa Pak Putu? Mohon dijelaskan karena ini tujuan dari Case Close adalah memberikan pemahaman yang benar dan patut kepada publik sehingga tidak ada multitafsir. Betul. Tidak ada penafsiran yang aneh-aneh, bahkan mungkin mendiskreditkan orang-orang lokal setempat seperti Pak Putu dalam memperjuangkan itu malah dapat pelecehan. Mohon diberikan penjelasan. Pak. Yang pertama terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bergabung di sini untuk bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang mungkin seperti kata Pak Nyoman tadi bisa mendiskreditkan atau salah tafsir tentang kami. Jadi tentang tentang Alas Mertajati itu sebetulnya begini. Ini ceritanya mungkin agak ke belakang sedikit. Kami itu sebuah masyarakat adat tua sekali. Deskripsi manuskrip tertulis yang tertua itu tahunnya 800 sekian Saka atau 922 Masehi, ditulis oleh Raja Ugrasena. Itu sudah menyatakan eksistensi kami masyarakat adat dalam Tamlingan. Kalau tinggalan-tinggalan fisik bahkan lebih tua lagi dari zaman megalitik, makanya di sana ya ada pelinggih yang terkenal namanya pelinggih Celak Kontong. Itu ada di pura kami di kawasan Alas Mertajati. Nah, kami menganggap kawasan itu adalah kawasan suci karena begini. Dulu kami kan bermukim di sana. Jadi dari tahun 900 sebelumnya, kemudian sampai pada abad ke-14, 1300 sekian, leluhur kami itu memutuskan bahwa kawasan itu adalah sumber hidup yang utama bagi masyarakat adat dalam Tamlingan. Sehingga hutannya disebut sebagai Mertajati. Sumber hidup yang sesungguhnya. Sesungguhnya ya. Ya. Kesujatian di sana terkandung. Betul. Kemudian danaunya dinamakan Tamlingan, Tambe Eling, obat penjaga kesadaran. Tamlingan. Ini sekarang saya sebagai orang Bali pun baru tahu nih. Tamlingan itu sebenarnya ada terdiri dari dua kata ya. Ya, Tambe Eling dan Eling. Tambe obat, Eling untuk kesadaran. Ya. Obat penjaga kesadaran. Nah, kemudian pada abad ke-14 itu karena itu diputuskan sebagai sumber hidup yang sesungguhnya dan danau itu adalah obat penjaga kesadaran, maka leluhur kami memutuskan untuk bergeser ke tempat yang lebih di bawah.
Kawasan Alas Mentejati dan Danau Tamlingan tidak boleh diutak-atik. Itulah pesan leluhur kami. Itu tertulis dalam lontar. Oh, ya. Tertulis dalam lontar. Tidak boleh diutak-atik. Kalau untuk survivalitas, untuk kehidupan, kalian hanya boleh mengambil rembesannya saja. Jadi itu sumber utama tidak boleh diutak-atik. Nah, kemudian kita berpindah ke daerah yang lebih bawah, dan itu dijadikan sebagai kawasan suci, disucikan sebagai sumber hidup yang sesungguhnya. Singkat cerita, kemudian kita merdeka, negara mengklaim itu sebagai milik negara. Karena undang-undangnya kan tanah-tanah yang bukan milik pribadi adalah tanah negara. Nah, karena itu milik komunitas berarti kan milik negara. Kita tidak masalah sih masalah itu, berarti kita kan menganggap tambah yang menjaga kan, negara ikut menjaga. Tetapi secara faktual kemudian dari sisi destination, pendesainan kawasan itu, pada tahun 1996 kawasan itu dirubah lagi statusnya dari hutan tutupan menjadi taman wisata alam. Taman wisata alam yang artinya ini investor boleh masuk. Sehingga dan fakta di lapangan banyak sekali terjadi penebangan liar, perburuan liar, sehingga banyak sekali pohon-pohon langka yang sudah habis sekarang, binatang-binatang langka semakin sedikit, tanaman-tanaman hias seperti yang salah satu yang paling terkenal itu anggrek tricolor Tamlingan itu bahkan sudah punah di sana. Oh ya. Sehingga itulah kalau Pak Nyoman sebagai orang Bali mungkin merasakan, kami itu rasanya sakit Pak. Hati kami yang sakit, karena itu kan kawasan suci. Kawasan suci diperlakukan seperti itu. Dan sebetulnya yang lebih menyakitkan lagi, investor banyak sekali datang Pak. Sudah membawa izin dari menteri. Yang terakhir itu tahun lalu, ada korporasi besar datang membawa izin dari menteri. Datang ke kita, Bapak, tradisi dan adat kebudayaan Bapak ini sangat luar biasa. Ini pasti menjadi tontonan yang sangat menarik bagi para wisatawan. Nanti kami akan membuat fasilitas pariwisata lah di hutan ini. Jadi mereka menganggap kita berritual itu kita tontonan, Pak. Menyakitkan nggak itu? Jadi kita berritual yang bagi kita itu adalah perbuatan-perbuatan untuk menghormati, berterima kasih kepada sang pemilik semesta gitu. Bagi mereka itu tontonan gitu loh. Ya akhirnya jawaban kita, Anda kan sudah punya izin, secara legal Anda sudah punya izin. Kalau mau mengeksekusi silahkan. Tapi kalau kalian tanya kami tidak setuju. Dan kami punya cara untuk menunjukkan tidak setujuan kami. Gitu. Nah itulah contoh-contoh dari bagaimana perkembangan hutan itu yang kami sucikan itu semakin terdegradasi. Itu yang mendorong kami kemudian sebagai komunitas adat, ini harus dikembalikan posisinya sebagai hutan adat. Yang artinya itu menjadi milik kami, dan motif kami, kalau skema-skema perhutanan milik Departemen Kehutanan sekarang itu kan ada selalu motif ekonomi, ada hutan desa, hutan sosial dan sebagainya, ada motif ekonomi. Kami tidak ada motif ekonomi sama sekali. Kami hanya mau mengembalikan hutan itu seperti keadaannya semula. Bahkan kami sudah tahap awal yang kami siapkan itu renaturing. Pohon-pohon yang sudah hilang, sudah langka, kami libatkan orang-orang tua yang sangat paham situasi hutan itu. Kami sudah mulai kumpulkan bibitnya. Nanti kalau itu kembali jadi hutan adat, itu yang pertama kita lakukan. Supaya nanti dia kembali menjadi hutan seperti zaman ditinggalkan oleh leluhur kami. Artinya menjadi Mertajati lah. Menjadi Mertajati. Dan Mertajati itu sebetulnya kan bukan hanya untuk kami Pak. Hanya untuk kawasan, juga untuk kawasan sekitarnya, terutama untuk jasa-jasa ekosistem. Jasa-jasa ekosistem itu kan seperti air bersih, udara bersih, landscape yang lestari. Jatiluwih itu, yang terkenal itu menganggap airnya dari kami Pak. Mereka setiap tahun ngaturang aci ke tempat kami. Oh ya, kok bisa ya? Bagaimana kira-kira? Itu kehebatan leluhur kita Pak. Nggak ngerti. Mereka meyakini air mereka itu dari Tamlingan. Makanya UNESCO kan memberi kita warisan budaya dunia itu. Orang menganggap yang mendapat warisan budaya dunia itu hanya Jatiluwih. Padahal UNESCO itu yang mendapat warisan budaya dunia itu seluruh ekosistemnya. Baik itu bentang alamnya maupun sistem sosialnya masyarakatnya. Jadi makanya salah satu prasasti UNESCO itu di Danau Tamlingan Pak.
Oh gitu ya. Iya, ada prasastinya. Nah, ini kan di sini ada dua hal yang berbeda kutub menurut saya. Ya. Satu kutub ingin mempertahankan alamiah daripada hutan Mertajati. Satu kutub dalam kondisi seperti sekarang pemerintah menganggap itu adalah milik pemerintah dan membuka seluas-luasnya untuk kepentingan ekonomi lah, katakan begitu. Ada kepentingan ekonomi. Apakah dua hal ini tidak bisa disinkronis, Pak? Contoh begini umpamanya. Masyarakat adat setempat memberikan persyaratan dasar seandainya mereka akan melakukan itu. Boleh, mungkin tidak boleh merusak ini, menghilangkan tumbuhan yang ini dan lain sebagainya. Bisa nggak dibuat seperti itu? Artinya membuat suasana itu menjadi win-win solution antara masyarakat adat dengan kepentingan pemerintah atau investor. Ya. Kalau menurut Pak Putu bisa nggak seperti itu? Sebetulnya itu kan masalah sudut pandang ya Pak Nyoman. Ya. Jadi ekonomi itu dipandang seperti apa? Ekonomi kalau seperti sekarang itu kan hanya dipandang secara materialistik. Ya. Banyak sebetulnya hal-hal yang bernilai ekonomi tapi tidak dimonetisasi. Ya. Contohnya air bersih. Air bersih yang kita hasilkan itu dipanen oleh PAM, apakah kita mendapat manfaat profit, ekonomi? Ya, kan enggak. Kemudian udara bersih, itu kan bisa dihitung sebetulnya. Betul. Itu harus kalau dimonetisasi itu menghasilkan lebih besar, misalnya sekarang ya, seperti yang Pak Nyoman katakan. Boleh ini, tapi dengan akibat udara menjadi kotor, air bersih akan semakin berkurang atau terkontaminasi. Tercemar lah ya. Coba kalau itu kita hitung untung ruginya, masing-masing dimonetisasi, diuangkan, mana yang lebih menguntungkan? Kan belum tentu kalau yang menghasilkan uang secara langsung ini menguntungkan lebih besar. Itu secara material. Tetapi secara peradaban, imaterial itu lebih parah lagi. Ya. Menurut saya ini. Ya. Artinya kalau bisa digeser lah tempat itu. Nah, ada nggak lokus alternatif di sekitar wilayah itu? Katakanlah seperti dari dulu leluhur di atas umpamanya, karena kesadaran akan sebagai tempat suci dan Mertajati turun. Ada nggak tempat-tempat alternatif yang mungkin bisa disodorkan atau disarankan kepada investor? Banyak sekali Pak. Banyak ya? Banyak, dan itu menurut saya justru itu yang bagus. Jadi kenapa misalnya di sana kan terkenal sebagai, bukan terkenal ya, memang secara fungsi adalah kawasan hulu. Kawasan hulu yang menghasilkan jasa-jasa ekosistem. Kenapa tidak membuat investasi yang justru senada dengan itu? Membeli tanah yang di luar kawasan itu, tanah milik kan bisa dibeli. Bisa dibeli, katanya Pak Nyoman aja punya tanah di sana. Jadi kan bisa dibeli, kemudian berinvestasi dengan yang nadanya sama dengan hutan itu. Kan justru semakin menguatkan kawasan. Artinya investor mensinergikan, menyesuaikan dengan kondisi alam gitu. Betul. Ya? Betul. Nah kalau berinvestasinya di hutan itu kan investor yang cuma mau cari mudahnya aja, tanahnya nggak beli. Tinggal minta izin sama pemerintah. Nah kalau di luar dia beli kemudian buat model pariwisata yang senada dengan itu, yang menguatkan jasa-jasa ekosistem. Jadi secara ekonomi dia dapat, secara lingkungan dia dapat. Kan keren sekali Pak, kalau kayak gitu. Betul, luar biasa. Kita bukan anti investasi sama sekali. Ya. Sampai saat ini menurut Pak Putu sudah seperti apa hasil perjuangan? Perjuangan artinya menjadikan itu hutan adat. Menjadikan hutan adat. Kalau perjuangannya itu bisa dilihat dari dua sisi ya. Sisi administratif dan sisi substansi. Kalau dari sisi administrasi memang masih mentok, dan jujur saja saya terbuka katakan di sini kita mentoknya malah di daerah tingkat 2. Jadi di pengajuan itu harus ada tanda tangan bupati yang menandatangani peta wilayah adat kita. Petanya sudah jadi, sudah selesai, tapi pemerintah tingkat 2 belum menandatangani. Itu secara administrasi ya. Tetapi
kita sudah daftarkan ke KLHK minus tanda tangan bupati. Yang penting kita sudah masuk antrean di KLHK. Ya. Itu secara administrasi. Tetapi secara substansi manfaat yang kita dapatkan banyak sekali. Jadi misalnya kita kan mengawali dengan pemetaan partisipatif. Kita libatkan anak-anak muda. Anak-anak muda itu semakin mengenal wilayahnya, semakin tahu kawasannya, semakin paham nilai-nilainya. Jadi sebetulnya poin penting yang ingin kami lakukan di sini adalah transformasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur kami kepada anak-anak muda kami. Untuk lebih paham. Untuk lebih paham. Ya, gitu. Iya. Setuju saya. Dan yang paling penting kan kayak gini. Kadang-kadang anak-anak muda itu kan cuek atau acuh atau skeptis karena bahasanya terlalu tinggi, Pak. Ya, ini menurut lontar kayak gini. Nah, makanya saya bawa ke istilah-istilah kekinian. Leluhur kita itu keimanannya adalah piagam gama tirta. Kalau kita terjemahkan sekarang itu adalah memuliakan air dan menjaga harmoni dengan alam. Nah, mereka kan gampang paham kalau kayak gitu. Kalau piagam gama tirta ini gini, wah, saya aja nggak paham. Ribet dia berpikir ya. Ribet. Makanya saya bawa ke bahasa kekinian, memuliakan air dan menjaga harmoni dengan alam. Dan saya kaget kemarin, PKB kemarin, istilah itu malah dipakai tagline di PKB, memuliakan air. Gitu. Oke, berarti ada misi-misi yang sifatnya suci di dalam masyarakat adat ini ya. Yeah. Terus kemudian masyarakat adat Tamblingan ini dalam menghadapi modernisasi sebenarnya hakikatnya non-ekonomis. Boleh dikatakan non-ekonomis. Tidak harus dimonetize dengan nilai-nilai ekonomi, tapi ada nilai-nilai yang sebenarnya jauh lebih besar nilainya kalau kita rupiahkan. Betul. Seperti udara bersih, air yang kohesi sosial yang kuat. Ya, itu kan bisa dimonetize. Itu kan luar biasa. Pernah nggak dari masyarakat adat Tamblingan itu mencoba berkomunikasi secara orally, artinya bertatap muka dengan bupati? Karena yang saya takut, apa pemahaman masyarakat adat, maaf kata, bupatinya tidak paham. Atau bahkan mungkin hanya berpikir, yang penting jabatan gua aman gitu, yang penting peredaran ekonomi berjalan baik. Ya, kita tidak mau yang begitu. Pernah nggak ada upaya, entah buat FGD atau ngundang Pak Bupati sebagai ke wilayah itu untuk melihat tempatnya? Pernah enggak Pak Putu berinisiatif seperti itu? Sangat sering, Pak, berkali-kali bahkan kita sudah bertemu begini. Kalau situasi realnya di lapangan seperti ini. Jadi kita berkali-kali menghadap bertemu dengan Pak Bupati ya, Bupati yang kebetulan sekarang sudah berakhir masa jabatannya. Kita bertemu, kalau beliau secara verbal di hadapan kita itu kita dukung itu. Ini bagus sekali, kita dukung. Nah, yang dibutuhkan oleh masyarakat adat ini seperti apa? Misalnya kita membutuhkan kan itu tanda tangan untuk peta, kemudian juga tanda tangan untuk SK Bupati tentang eksistensi masyarakat adat dalam Tamblingan. Kan simpel sekali sebenarnya. Betul. SK. Nah, tetapi redaksionalnya silahkan berurusan dengan tim hukum kita. Nah, Bupati seperti itu. Jadi secara verbal saya nggak mengatakan bupatinya menolak loh ini. Secara verbal sangat support. Jadi saya nggak tahu ini masalahnya di mana. Tapi begitu kita berurusan dengan timnya, disinilah nggak pernah ketemu jalan keluar. Nggak pernah ketemu jalan keluar. Ada aja entah petanya harus dibuat apa dan sebagainya, banyak sekali lah. Terlalu panjang untuk diceritakan. Akhirnya nggak ketemu ujungnya itu gitu. Gitu dengan ya. Timnya malah. Dengan gitu. Timnya. Iya. Secara faktual atau secara verbal. Kalau saya simpulkan, tim di sini bagian hukum. Iya, betul. Bagian hukum. Iya, tim hukum. Tim hukum. Bahkan pihak DPRD
Buleleng itu mereka kalau yang kami tangkap sangat support kami. Mereka bahkan mengadakan semacam FGD. Oh, FGD. FGD kita diundang, pihak Pemda diundang, pihak KLHK juga diundang. Jadi pada saat itu pihak DPRD meminta supaya, karena yang mengeksekusi kan pihak Pemda. Ya, betul. Pada waktu itu kalau tidak salah ada dari asisten 1 yang hadir, DPRD waktu itu kesimpulannya meminta supaya pihak Pemda menindaklanjuti. Tapi sampai sekarang ya. Oh, sampai sekarang enggak? Belum ada. Oh, berarti tidak pernah dipertanyakan, Pak. Ya kan ini sudah terjalin komunikasi dulu nih. Sungguh sangat panjang dan banyak. Sangat panjang dan banyak ya. Iya. Terus entah approach personal, entah formally bersurat kepada bagian hukum, pernah nggak dilakukan itu? Sangat sering. Kita yang resmi maupun tidak resmi, karena kita bagaimanapun kita kan punya beberapa teman yang kenal. Ya pemakai jalan itulah. Dan sekarang pun kita masih berproses untuk, karena sekarang kan bupatinya kan PJS ya, Pak PLT istilahnya ya. PJ ya. Kita sudah berkirim surat untuk beraudiensi. Dan karena ada dari kita, saya pribadi juga kenal dengan Pak Sekda, ada teman yang dosen di Undiksa yang kebetulan bagian dari masyarakat adat dalam Tamlingan, cukup kenal secara pribadi. Nah, itu sedang memfasilitasi, kita akan mempertemukan kita dengan pejabat bupati. Ya mudah-mudahan lah. Intinya gini Pak, kita tidak pernah putus asa. Itu harapan saya, karena apa? Ini kita memperjuangkan hak leluhur sebenarnya. Betul. Ya. Dan untuk Bali juga. Untuk Bali. Ya. Tidak ada kepentingan personality interest di sini. Ya. Itu yang saya hargai dan harus dikomunikasikan dengan baik dengan pihak pemerintah. Kalau umpamanya, kalau penglihatan saya, kalau betul ada sudah izin dari kementerian, mungkin itu salah satu penghambat bagi bagian hukum untuk menerbitkan sebuah keputusan. Artinya juridis decision ya. Itu mungkin Pak. Tapi kenapa tidak tertutup kemungkinan untuk itu bisa disinkronize sebenarnya? Sebenarnya tidak menutup kemungkinan. Tinggal sekarang mau apa tidak itu aja persoalannya ya. Iya, sebetulnya kan kita harusnya melihat ke substansi. Tujuan kami itu kan menjaga kawasan itu. Menjaga dikembalikan posisinya sebagai kawasan suci dengan sendirinya, artinya itu dikonservasi penuh. Kan tujuan kami kan seperti itu. Betul. Kenapa itu tidak disinkronkan? Jadi misalnya bupati dari pemerintah, dari kabupaten dan sebagainya. Itu sebetulnya kalau kita mau, nah masalahnya ini kan kita mau atau enggak kan kayak gitu. Itu persoalannya sebenarnya. Nah, Pak Putu, Pak, kita melihat sekarang berlomba-lomba desa-desa itu menarik turis ke tempatnya untuk desa wisata. Menjadi desa wisata. Pengelipuran lah, banyak sekali. Bahkan menganggap itu adalah harus dibuat sebagai urat nadi perekonomian baru. Kalau menurut Pak Putu dalam kaitan dengan Tamlingan, seperti apa yang ideal menurut Pak Putu? Kalau menurut saya gini ya, jadi kita mungkin pariwisata ini dikembalikan ke roh aslinya. Jadi kalau menurut pandangan saya nih ya, kita sebagai orang Bali pernahkah leluhur kita dulu pernah nggak berpikir kita berperilaku seperti ini, beragama seperti ini, berkebudayaan seperti ini dengan tujuan supaya turis datang? Nggak pernah kan? Kita hanya berperilaku untuk menjaga harmoni dengan semesta, bakti kepada Desa Hyang Widi kan seperti itu aja. Tapi dari perilaku kita itu turis datang, orang datang melihat kan, ingin melihat, orang Bali kok menarik sekali. Berarti kalau menurut saya ini secara roh sebetulnya pariwisata itu hanya dampak dari perilaku kita, hanya dampak dari perilaku kita sebagai orang Bali keseluruhannya. Nah, yang jadi masalah kalau menurut saya ya ini pemerintah kan kemudian melihat PAD harus besar, ini barang jualan, investor juga kayak gitu. Ini barang jualan ini kayaknya laris ini barang jualan ini kan kayak gitu. Maka pemerintah kemudian memfasilitasi dengan izin, dengan regulasi, investor datang. Dan
Menurut saya sekarang ini pariwisata itu sudah bergeser dari dampak sudah menjadi tujuan. Sekarang pariwisata sudah menjadi tujuan dan kita sudah hampir sepenuhnya tergantung pada pariwisata. Ya. Padahal ini menurut saya lah ini pariwisata itu kan sangat resisten. Betul. Kita berkali-kali loh ini kena dampak. Pak Nyaman pasti Ya. jauh lebih tahu ini. Perang Bali. Teluk, Oh. bom Bali, pandemi. Kita pariwisata kolaps, kita seluruh Bali kolaps. Itulah karena kita sudah sepenuhnya tergantung sama Terlalu pariwisata. memanjakan atau bergantung pada satu sektor ya. Betul. Padahal kita, orang tua kita, leluhur kita dulu mungkin kita aja nggak tahu berapa kali ada pandemi, tapi masih Enggak masalah. ya. Itu. Jadi kalau konsep pariwisata dikembalikan bahwa pariwisata itulah dampak dari perilaku kita, Pak turis nggak datang kita kan nggak masalah. Itu hanya dampak. Kalau ada turis datang, ya itu bonus. Ya. Jadi hanya menambah perekonomian kita. Tapi bukan itu yang utama, kan kayak gitu. Itu yang bukan bertani target. ya bertani, yang berdagang dan sebagainya lah gitu. Iya. Oke, Pak Putu. Jadi secara konsep mungkin ini sudah bergeser kita gitu. Kita berbicara ya karena Tamlingan ini masuk bagian dari Bali Utara ya. Ya. Di mana kita ketahui bahwa Bali Utara sempat menjadi ibu kota provinsi. Ya. Sebelum Ibu kota Sunda kecil malah. Sunda kecil lah Ya, ya, Sunda kecil. Setelah itu bergeser ke selatan atau ke Denpasar sebagai ibu kota. Banyak pendapat menyatakan bahwa timpang antara utara dan selatan. Pertanyaan saya pertama kepada Pak Putu, Pak Putu setuju nggak pendapat itu? Ketimpangan antara perkembangan selatan dan utara. Nah ini kembali ini kan masalah sudut pandang Pak. Kalau orang melihat timpang itu kan sudut pandangnya hanya satu, pariwisata kan. Ya. Bersumber dari pariwisata. Ya. Kemudian ekonomi secara materialistik kan seperti itu. Nah kalau sekarang kita sudut pandangnya berbeda, ya mungkin bisa timpangnya utara yang lebih bagus. Ya. Kalau sudut pandangnya berbeda, alamnya masih lebih terjaga, kohesi sosialnya lebih kuat, nggak banyak orang ribut-ribut dan sebagainya. Nah sekarang sudut pandang aja. Kalau secara ekonomi, ya betul. Kalau ekonomi ya. Ya, saya setuju itu. Tapi kalau pemanfaatan alam kan belum tentu. Belum tentu. Karena di Denpasar atau di Bukit tidak pernah menemukan alam berduduk kan gitu. Iya. Jadi sudut pandang aja tuh Pak. Jadi kalau masalah ketimpangan, makanya kenapa sih kita harus melihat timpang tidak timpang itu dengan parameter yang tidak kita punya. Terus kemarin rame-rame itu Pak Putu. Apa itu? Tarik ulur pembangunan. Oh bandara ya, Bandara, bandara. ya. Ya. Lagi katanya di timur, lagi katanya di Barat. barat. Ya. Kemudian bahkan terakhir saya membaca di medsos, Ibu Mega membatalkan pembangunan bandara itu. Nah, kalau seperti itu ya kejadiannya, apakah ini juga mempengaruhi cara berpikir enggak orang di Singaraja menurut Pak Putu? Ya ini tentu saja untuk soal ini masyarakat akan terbelah ya. Akan terbelah lah. Yang ada yang setuju, yang pola pikirnya begini. Mungkin berangkatnya dari sini Pak. Saya menganggap kita suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita masyarakat Bali ini sudah bergerak dari masyarakat yang sosialistik komunal menuju masyarakat yang individualistik kapitalistik. Ya. Kita suka tidak suka seperti itu kita sekarang. Fakta itu faktanya. Nah, itu juga yang menyebabkan pendapat tentang bandara itu akan terbelah. Antara setuju dan tidak setuju. Dan saya bagian dari yang tidak setuju dari awal. Dari awal saya tidak setuju. Banyak alasannya. Misalnya kalau di timur, itu yang di timur itu yang dikorbankan itu kan bagian Buleleng tua itu di Bungkulan itu. Itu bagian banyak sekali artefak-artefak tua yang ada di sana. Oh ya. Kemudian kalau di barat, kalau di barat itu yang dikorbankan Taman Nasional harus diambil dan juga secara peraturan atau Banyuwangi kan dekat sekali bandaranya. Iya. Untuk apa membuat di sana? So, kayak gitu. Jadi dan juga dampaknya
akan banyak sekali kemudian, dan ini sudah fakta juga Pak Nyoman. Begitu dulu kabarnya bandaranya di timur, di Bungkulan CS, orang berburu tanah itu dari mana-mana, sudah. Mungkin sampai sekarang udah banyak itu yang beralih kepemilikan. Begitu juga bergeser ke barat, sama. Jadi akhirnya yang terjadi, yang menang itu adalah hanya investor dan pemerintah. Kita sebagai orang Bali jadi pemain figuran aja. Yang menonton dari pinggir aja. Jadi terlepas dari itu pendapat Bu Mega atau tidak, saya dari awal ini diwacanakan, sebab ini seringnya kan muncul pada saat pemilu. Pemilu, wah saya yang membawa bandara ke Bali Utara dan sebagainya. Itu bahasa politik aja. Tapi dari awal saya dan beberapa teman itu sudah tidak setuju. Tidak setuju. Tadi saya sempat menyinggung Pak Putu kan alumni UGM ya. Mohon maaf. Bahkan Ganjar sempat berkunjung ke tempatnya Pak Putu. Apakah ini indikator ada agenda politik dengan perhelatan 2024 atau hanya semata-mata sebagai alumni Gajah Mada atau seperti apa? Atau mungkin memang mempunyai kedekatan psikologi antara Pak Putu sebagai mantan anak UGM dengan Ganjar juga alumni UGM. Seperti apa itu Pak Putu? Jadi kami dulu istilahnya anak gelanggang. Gelanggang itu tempat berkumpulnya semua anak-anak fakultas dan sebagainya, itu ya kumpulnya di sana. Dan kemudian ya secara pribadi saya kenal gitu loh, cukup baik lah. Jadi sebelum ini ribut-ribut ini, Ganjar kalau ke Bali itu ya menghubungi saya, Mas ada di mana, posisi di mana, kalau bisa nggak saya lagi hari ini kosong, bisa nggak kita ngobrol atau jalan gitu ya. Saya turun ngobrol. Ya kayak gitu, nggak banyak orang tahu gitu loh. Gitu. Nah kemudian kalau saya pas ke Jogja atau kemana, dia dengar, dia kadang-kadang ngontak, Mas katanya lagi di Jogja, nggak mampir ke Semarang, nah kayak gitu. Jadi ini semata-mata hubungan pribadi, kenal secara pribadi. Nah kemudian kemarin waktu saya menikah, dia datang itu penumpang politiknya banyak sekali. Gitu ya. Orang mengira ini, wah ini kaitannya apa? Padahal itu semata-mata ya dia mendatangi. Itu cuma penumpang gelap ya? Oh iya. Penumpang gelap. Saya nggak perlu cerita lah di sini. Mungkin dari foto-foto itu akan kelihatan. Tapi yang jelas Ganjar datang itu semata-mata silaturahmi adik kepada kakak gitu aja. Oh gitu ya. Iya dia kok. Saya kan nikah itu nggak pakai undangan Pak. Ya saya bilang ke dia lewat WA, kemudian ya enggak, saya dapat konfirmasi dia akan datang gitu aja. Tapi yang numpang kemudian banyak sekali. Tapi ya nggak apa-apa lah itu, karena memang gimana pun dia sekarang kan lagi top figur ya. Ya. Lagi menjadi orang yang selalu di depan dan dilihat oleh publik kan. Iya. Ada nggak sumbangsih pemikiran Pak Putu setiap ketemu dengan Ganjar dalam konteks politik? Umpamanya, Pak Ganjar kalau Anda maju itu mungkin ya perhatikan Bali ya, kita punya hutan adat gitu, Pak Manis seperti itu. Ada nggak masukan-masukan seperti itu atau hal-hal lain yang menuju Ganjar lebih baik ke depan gitu? Kalau gini, kalau masalah Ganjar menjadi maju sebagai calon presiden atau enggak, sebetulnya jujur saja saya enggak pernah mencampuri itu. Oh gitu. Karena saya menganggap bagaimanapun dia adik atau sahabat gitu aja. Tetapi kalau ngomong tentang keindonesiaan saya sering. Yang sering saya tekankan itu ya salah satunya saya ngomongin hutan adat itu, bahkan Kagama memfasilitasi itu kan pernah diseminarkan. Itu. Tapi secara keindonesiaan saya selalu bilang ke dia itu, kekuatan utama Indonesia itu adalah kebinekaan. Itu yang harus kamu selalu jaga. Kebinekaan, keberagaman. Jadi dan saya melihat untuk hal-hal seperti itu dia konsisten lah. Dia mungkin saya lihat itu konsisten menjaga nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai kebinekaan, anti radikalisme dan sebagainya. Kalau saya lihat itu konsisten. Terlepas itu
Jujur aja kalau saya berbicara berdua gitu ya, nggak pernah ngomongin soal dia mau maju atau enggak, nggak sampai omongan ke sana gitu. Terus Pak Putu disebut sebagai salah satu pemrakarsa Omah Ganjar. Sebenarnya apa sih sumangsaran pemikiran Pak Putu sebagai kolega Omah Ganjar terkait posisi Bali agar rakyatnya menjadi subjek pembangunan, bukan sebaliknya menjadi objek dari pekerja kelas rendahan saja? Itu apa itu? Nah itu kembali seperti yang kita omongkan tadi Pak. Jadi kalau saya melihat Bali itu, orang itu kan sering melihat Bali itu sebagai sebuah entitas yang homogen. Ya. Oh Bali kayak gini. Saya justru nggak melihat seperti itu. Bali itu adalah miniatur Indonesia yang sangat heterogen, sangat beragam, sangat kaya. Kita mempunyai 1.400 sekian desa adat itu semua beda. Dari sistem sosial, dari bahkan dari ritual, dari keyakinan, semua beda. Saya ambil contoh yang ekstrim ya. Tenganan, sistem sosialnya itu kepemimpinannya kolektif kolegial, dipimpin oleh 6 pasang suami istri. Unik sekali kan? Ada pemimpin yang secara adat dipilih, ada yang ditentukan oleh dadir-dadir kumpul dan sebagainya. Itu menurut saya itulah kekuatan kita. Nah, dalam Omah Ganjar itu sebetulnya hal-hal itu yang perlu kita tekankan. Hindari penyeragaman Bali. Karena yang saya lihat sekarang itu upaya-upaya itu disadari atau tidak secara sistemik itu dilakukan. Penyeragaman desa adat di Bali. Betul. Awignya dibuatkan template. Semua harus punya kayangan 3 kalau di Perda yang sebelumnya kan harus punya kayangan. Padahal kan kita di Bali belum tentu semua seperti itu. Dan itu sudah berlangsung ratusan tahun, kita baik-baik saja kok. Kenapa harus awignya diseragamkan? Bahkan ada yang menganggap awig yang tidak tertulis itu jauh lebih kuat pengaruhnya. Ya nggak masalah toh selama mereka sepakat, selama mereka bahagia dengan itu. Dan kan itu dilaksanakan. Dan itu dilaksanakan. Kalau diseragamkan kan malah bingung. Ya. Ya itu kalau menurut saya Bali dijaga dari sisi itu yang paling penting. Ya. Apa Pak Putu melihat ini ada kepentingan politik di balik ini soal penyeragaman awig dan lain sebagainya? Langsung atau tidak langsung pastilah Pak Nyoman. Pak Nyoman nanyanya kok pura-pura kayak nggak tahu aja. Pak Nyoman yang lebih tahu itu. Saya ingin menyesuaikan pola pikir publik ini terhadap pemahaman hal yang begitu. Gitu. Itu pastilah. Pastilah ya. Pasti. Okay. Pak Putu sering membaca pendapat orang luar terhadap orang Bali. Ya. Bahkan sampai mendapat julukan atau sebutan Bali banyak libur. Ya. Nah, bahkan orang-orang Bali dengan tagline seperti itu suka tidak suka, mau tidak mau mempengaruhi kesempatan bekerja. Betul. Ya kan? Betul sekali. Apa pendapat Pak Putu soal ini? Jadi itu memang fenomena sosial yang faktual. Ya. Itu memang faktual. Jadi bahkan ada yang terang-terangan kan mencari tenaga kerja bukan orang Bali kan kayak gitu. Ada bahkan yang terang-terangan. Tetapi secara tidak terang-terangan itu sudah faktual. Itu sebetulnya kenapa saya pernah membuat tulisan cukup nggak panjang itu di Facebook itu yang isinya seperti itu yang nge-share ribuan orang. Karena sebetulnya ini orang Bali kan pasti merasakan hal yang sama sebetulnya. Nah, yang saya melihat ini ironinya. Jadi perusahaan-perusahaan yang menolak orang Bali sebagai pekerja itu pada umumnya adalah perusahaan-perusahaan atau yang bergerak di bidang pariwisata. Pariwisata Bali itu apa? Pariwisata budaya kan? Pariwisata budaya. Yang jualan utama Bali itu adalah pariwisata budaya. Orang Bali kalau berlibur itu nulu bulanin, ngaben atau dan sebagainya. Itu kan jualannya pariwisata. Jadi orang Bali itu berlibur ya bekerja untuk pariwisata sebetulnya. Nah, sebetulnya yang paling membuat saya prihatin itu dampaknya Pak Nyoman. Jadi orang Bali itu kalau dia bekerja di sektor pariwisata, kalau dia taat kepada perusahaannya bekerja, dia akan terabut dari adatnya. Ya. Ya kan?
Kalau dia setia kepada adatnya, konditenya akan jelek. Jadi inilah salah satu dari bagian penambangan peradaban. Jadi pariwisata itu bagi saya itu tidak lebih tidak kurang itu perusahaan pertambangan, destruktif yang ditambang peradaban. Kalau perusahaan pertambangan itu yang ditambang kan mineral, emas, bauxit dan sebagainya. Dan yang punya tambang itu punya saham, paling tidak 50%. Ya. Nah kalau kita yang ditambang peradaban, kita nggak dapat saham apa-apa. Yang namanya penambang itu begitu kita rusak, ya dia cari tambang yang lain lagi, pindah ke Lombok kayak atau kemana kayak, kan tinggal kayak gitu. Pertanyaannya, apakah kita mau seperti itu? Kan tinggal kayak gitu. Betul. Nah, kalau saya rubah pertanyaannya, bagaimana kita mengantisipasi hal ini tidak terjadi dalam kita di Bali? Kalau menurut saya simpel sekali, mindset dari semua stakeholder harus dirubah. Mindset pariwisata itu bukan menjual, tetapi memelihara. Sehingga pariwisata itu hanya akan menjadi dampak dari perilaku kita. Kita tidak anti pariwisata, tetapi pariwisata itu jadikan dampak dari perilaku kita. Jadi petani-petani yang baik, orang akan melihat, oh ini bertani secara organik, sepenuhnya mandiri, orang akan datang melihat itu. Kita berkebudayaan dengan baik, orang datang. Jadi pariwisata itu dampak dari perilaku kita. Bukan menjadi, ayo kita sekarang keluarkan tari sakral kita yuk, karena akan ada turis yang datang. Kan kebanyakan kayak gitu sekarang Pak. Ya kan? Ya ini menurut saya sudah salah kaprah ya. Sudah tanda-tanda kita menuju pertambangan, objek pertambangan yang pariwisata. Iya gitu. Oke Pak Putu, sejak tahun 2005 Pak Putu menjadi ketua tim 9 ya? Betul. Untuk apa namanya? Masyarakat adat dalam Tamlingan. Ya. Bagaimana eksis tim ini sampai sekarang? Masih, karena sebetulnya kalau boleh saya cerita sedikit ya, tim 9 ini dibuat untuk mengantisipasi masalah-masalah eksternal yang berhubungan dengan pihak eksternal yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam Tamlingan. Karena struktur kita yang tradisional itu tidak mungkin menghadapi perkembangan zaman, dinamika zaman. Jadi menghadapi investor, ada yang ingin memekarkan desa kita dan sebagainya, itu maka dibuatlah tim 9. Jadi sebetulnya kita itu dibuat untuk mengantisipasi persoalan-persoalan eksternal yang dihadapi masyarakat adat kita. Dan sekarang yang terbaru kita transformasikan tim 9 ini menjadi BRASTI, Bagirasi Alas Mertajati, sebuah organisasi berbadan hukum yang akan lebih siap lagi menghadapi dinamika zaman. Oh gitu ya. Jadi dengan manajemen modern. Tapi nilai-nilainya tradisional. Tapi manajemennya modern. Apakah ini juga berhubungan dengan mitigasi bencana atau yang lain? Dengan sendirinya itu kan dampak aja Pak. Mitigasi bencana itu seperti kalau kita menjaga bentang alam itu dengan sendirinya, bencana itu kemungkinannya kan jauh lebih kecil. Kalau gitu kita jaga dengan sungguh-sungguh. Kalau misalnya itu kesadaran itu rendah, ada longsor-longsor kecil, dengan sendirinya itulah dampak dari perbuatan. Jadi bencana itu boleh dibilang sebagian besar ya, bukan semua ya, dampak dari perilaku kita. Pak Putu nih mungkin pertanyaan menjelang terakhir karena waktu pula yang akan memisahkan kita. Ya, sebenarnya saya ingin banyak hal yang bisa kita gali atau kita percakapkan bicarakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya Bali tentang keberadaan Tamlingan. Tapi waktu juga yang ini. Tapi sebelum saya akhiri, ini ada Blue Tamlingan. Ini kan berarti aspek ekonomis yang dihasilkan oleh Alas Mertajati. Di luarnya sebenarnya. Ya itu di luar itu. Seperti apa pengelolaan yang begini nih yang Pak Putu lakukan selama ini terhadap masyarakat setempat atau di lingkungan setempat? Apa kelebihan dari Blue Tamlingan ini? Bagaimana pengelolaannya memberikan karena saya yakin Pak Putu juga merupakan tokoh akhirnya di sana untuk membuat orang lain hidup lebih baik. Kan begitu dengan produksi ini. Inginnya seperti itu. Jadi begini,
Sebetulnya kalau disederhanakan Blue Tamblingan ini adalah bahasa kami untuk konservasi. Jadi ini sebetulnya berangkat dari keprihatinan Pak Nyoman. Daerah kami itu dulu adalah daerah kopi. Sampai tahun 70-an itu masih pusat kopi semua. Kemudian tahun 80-an bergeser ke cengkeh. Booming orang menanam cengkeh. Betul, karena BPPC waktu itu. Iya, tapi yang cocok ditanamin cengkeh kan 900 ke bawah. Ketinggiannya 900 ke atas nggak cocok. Kemudian kopinya dirubah menjadi tanaman-tanaman jangka pendek. Seperti bunga, sayuran, dan sebagainya. Ya, pecah 1000. Ini dampaknya terhadap tanah jelek sekali Pak Nyoman. Oh ya. Karena orang bertanam sayuran dan sebagainya itu masif kimia, masif pestisida, masif pupuk kimia, dan juga pengikat tanah semakin sedikit. Jadi sebetulnya belakangan dampaknya sudah mulai terlihat. Kalau hujan deras dan panjang itu ada longsor kecil. Maka saya berpikir bagaimana ini tidak berkepanjangan, tidak berkelanjutan. Satu-satunya cara kopi. Tapi orang kalau disuruh nanam kopi, kok kamu yang sibuk sih? Ini tanah saya mau nanam apa kan terserah saya. Maka kopi harus saya buat mempunyai nilai ekonomi. Jadi saya buat specialty kopi. Saya ajak beberapa petani awalnya untuk menanam kopi secara yang kita mau, jadi full organik dan sebagainya. Jadi dari cara budidayanya, kemudian sampai cara panennya seperti yang kita ajarkan, saya beli mahal. Kalau misalnya kopi yang biasa itu, mereka biasanya jual sekitar 4.000 sampai 4.500 Pak. Basah? Per kilo, ya basah. Sekarang kita bisa beli 10 sampai 12.000. Nah, itu awalnya orang mencibir Pak. Mencibir kita, ini apa lagi ini. Tapi sekarang mulai banyak orang bergabung, mulai mau petik merah dan sebagainya. Dan yang lebih menyenangkan lagi kalau saya, orang luar juga mulai datang cari kopi ke daerah kita yang petik merah dan beli harga mahal. Artinya petani menikmati secara ekonomi, tanah juga mendapatkan dampaknya karena orang sekarang banyak sekali mau nanam kopi lagi. Dengan sistem organik? Sistem organik dan petik merah. Petik merah itu seperti apa Pak? Yang tua? Yang dipetik hanya yang tua. Hanya yang tua yang merah. Jadi itu bisa kita jadikan specialty kopi istilahnya. Oh ya. Kopi spesial, tetapi keistimewaan dari Blue Tamblingan ini juga yang berhak disebut Blue Tamblingan hanya yang tumbuh di kawasan itu. Sehingga ini tidak bisa diproduksi massal. Ya. Jadi kan, ya ini mungkin bahasa marketing ya. Limited lah ya. Mungkin Pak Nyoman itu jauh lebih jago ini bahasa marketing. Ini limited, nggak bisa masalah. Ya. Okay. Luar biasa Pak Putu. Mungkin ini salah satu dampak pemikiran Pak Putu di desa ingin mengembangkan kampung sendiri. Padahal secara jujur kualitas alumni UGM itu diakui di Indonesia. Apakah itu salah satu pertimbangan Pak Putu? Sebetulnya enggak ya, kalau masalah kan sering orang, kamu enggak nyesel pulang ke desa. Padahal dulu jujur aja saya kan udah punya bisnis ya di Jogja itu. Kemudian saya ingin nungguin orang tua lah terakhir, supaya enggak nyesel seumur hidup. Karena saya dari diri ya, karena saya boleh dibilang dari kecil saya enggak sama orang tua. Oh ya. Gitu ya, dari kecilnya saya lebih banyak sama kakek sama nenek, mulai SMP saya udah keluar dari desa. Sampai kuliah kan nggak pernah sama bapak ibu itu. Akhirnya saya begitu bapak ngomong kok lama sekali nggak lihat kamu, nah itu saya saya pulang aja daripada saya seumur hidup menyesal. Nah, kalau masalah enak nggak enak itu kan masalah sudut pandang aja, kembali sudut pandang. Iya, hati kita sendiri itu ya. Iya. Kalau jiwanya tenang, merdeka, ya jangan diukur dengan uang. Iya, bukan itu Pak. Kepuasan itu tidak harus mata-mata itu. Iya. Semuanya itu kan temporary, tidak ada yang kita bawa mati. Tapi kesenangan, kepuasan hati itu adalah nilainya luar biasa. Yang tidak bisa kita nilai dengan rupiah. Dan yang paling poin kan kayak gini Pak. Semua manusia itu sebetulnya punya value di mana dia merasa dibutuhkan sebagai orang yang berguna. Betul. Ya kan? Betul. Sekecil apapun kalau kita merasa berguna kan ada kebahagiaan. Betul. Pak. Ya kan? Betul. Nah, gitu. Itu. Gitulah kurang lebih. Luar biasa Pak Putu. Akhirnya waktu yang harus memisahkan perbincangan kita pada hari Padahal ini. Masih banyak yang Masih banyak. Tapi saya akan mencoba berbicara dengan redaksi biar ada kesempatan di lain waktu untuk menyambung pembicaraan kita dan
Semoga bermanfaat bagi masyarakat Bali khususnya dan netizen di seluruh dunia secara umum. Sekarang saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Terima kasih.